Shalom Bapak Ibu saya sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Di bulan ini kita sudah masuk bulan Desember penghujung tahun. Di bulan ini kita akan merayakan Natal, juga kita akan merefleksikan tahun 2020 dan masuk tahun 2021. Kita punya satu tema yaitu dipanggil untuk mengabdi. Kata mengabdi ini menarik sekali, dikutip dari Lukas pasal 16 ayat 13a. Dikatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Dalam kita hidup, kita ditebus untuk kita ini jadi abdi Tuhan. Setiap kita adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukanlah orang yang melayani di mimbar, penyambut tamu, maupun pelayan-pelayan yang ada di dalam sebuah ibadah. Tetapi kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang diurapi untuk rencananya. Dan biarlah di bulan ini kita boleh belajar mengenai kata mengabdi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terberkati dengan channel Yesus Gembala, boleh klik tombol berlangganan dan klik tombol sukai untuk channel ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang suka dengan lagu-lagu, boleh berlangganan channel A Thousand Haleluya dan juga sukai channel ini. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, selamat datang di virtual service Gereja Yesus Gembala. Saya ucapkan selamat hari Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita teduhkan hati kita. Bapa Surgawi yang kami kasihi, bersyukur atas karya penyelamatan yang Engkau berikan dengan mengirimkan Putra Tunggal-Mu untuk menyelamatkan kami. Saat ini Bapa, sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Ampuni segala kesalahan dan pelanggaran kami, basuh jamah kami dengan kuasa-Mu, dan biarlah Roh Kudus menyertai kami sepanjang ibadah ini. Di dalam nama Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan, Haleluya, Amin. Begitu besar kasih Allah pada dunia, Dia berikan putranya tunggal. Bagi mereka yang percaya, tiada binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Mari dengan penuh sukacita angkat suara, penuh sorak-sorai kemuliaan bagi nama Yesus. Begitu besar kasih Allah akan manusia, Dia relakan putranya tunggal. Bagi kita yang percaya, tiada binasa, melainkan dapat keselamatan. Ku percaya, Yesus anak manusia, terang telah datang ke dunia, halau kegelapannya.
because of Christmas Day. And then we live forevermore because of Christmas Day. Segala kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Mari angkat suaramu. Mari kita sembah Dia. Mari kita puji Dia. Sebab Dialah Tuhan yang layak untuk kita sembah. Tuhan yang layak untuk kita puji. Inilah pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Inilah isi hati kami. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem.
Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan selamat hari Natal. Biarlah sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menguasai seluruh hati, pikiran, dan jiwa saudara. Saudara, pada saat ini setelah 8 bulan atau mungkin sudah 9 bulan, kita menghadapi masa-masa sulit karena pandemi. COVID-19 ini orang mengatakan tidak akan mungkin berhenti. Tapi kita percaya, sebagai orang percaya, setiap masalah pasti ada jalan keluar dan pasti setiap masalah akan berhenti. Karena kita sebagai orang yang beriman, segala sesuatu yang kita lakukan, pasti Tuhan turut campur. Nah saudara, mungkin juga sebagian orang ada yang mengatakan bahwa inilah masa-masa kegelapan dalam dunia. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada masa-masa kegelapan yang melebihi masa kegelapan pandemi saat ini. Saudara, sebagai komunitas Protestan, banyak yang mempercayai bahwa ada masa kegelapan selama 400 tahun yang disebut dengan 400 tahun sunyi istilahnya. Yaitu pada waktu Nabi Maleaki, nabi yang terakhir dipakai oleh Tuhan, dan sampai Nabi Maleaki 400 tahun kemudian dipercayai bahwa Tuhan tidak pernah berfirman kepada manusia. Nah saudara, ketika Tuhan tidak pernah berfirman kepada manusia, inilah yang disebut masa sunyi. Dan itu dipercaya selama 400 tahun. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, oleh sebab itu ketika kegelapan yang begitu melanda hati manusia dan melanda dunia ini, Allah turut campur. Dan Allah ingin supaya manusia tidak terus-menerus masuk di dalam kegelapan dan masuk di dalam kematian kekal. Akhirnya Allah mengutuskan supaya ada terang di dunia ini, supaya kegelapan itu dikuasai oleh terang dan kegelapan itu hilang bagi orang yang mau datang ke terang itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jika saudara dan saya ditanya, untuk apa Yesus lahir? Apa maksud kelahiran Yesus di dunia? Saudara, kita akan bisa menjawab secara langsung. Buka dalam Yohanes 12 ayat 46. Yohanes 12 ayat 46, firman Tuhan mengatakan demikian. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Saudara, perkataan Yesus ini yang ditujukan kepada murid-muridnya dan orang banyak yang mendengar saat itu bukanlah sekedar slogan atau seperti kampanye supaya Yesus bisa menarik massa, supaya Yesus bisa menarik orang banyak percaya kepadanya, atau mungkin supaya Yesus bisa membawa dan mengalahkan orang-orang yang lebih hebat dari dia sebelumnya datang. Tapi saudara, pernyataan ini sungguh-sungguh Yesus buktikan, dia wujudkan dengan satu tindakan nyata. Artinya Yesus datang ke dunia ini bukan membawa terang, tapi dialah terang itu. Amin saudara. Yesus datang ke dunia ini bukan membawa terang, tetapi dialah terang itu. Nah saudara, kita masuk dalam penjelasan berikutnya. Bagaimana wujud terang yang dinyatakan Yesus melalui dirinya. Yang pertama saudara, wujud terang itu yaitu bahwa Yesus menerima orang berdosa. Yesus mengasihi orang berdosa. Saudara, pada peristiwa Zakeus ketika dia bertemu dengan Yesus, apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan adalah dia memanggil Zakeus. Dia menerima Zakeus pada waktu itu. Apakah Yesus tidak tahu Zakeus siapa? Dia pemungut cukai, dia dibenci oleh orang banyak, dan dia melakukan korupsi yang begitu banyak. Tetapi Yesus datang untuk menerima Zakeus yang berdosa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Matius 11 ayat 19, firman Tuhan mengatakan, Yesus disebut sebagai sahabat orang berdosa dan pemungut cukai. Amin saudara. Untuk itulah Yesus datang. Dialah terang itu. Dan yang kedua saudara,
ada satu pertemuan yang indah, percakapan yang luar biasa manis antara Yesus dan wanita Samaria. Wanita Samaria ini kita ketahui sudah kawin cerai selama 5 kali, saudara. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus pada waktu itu, Yesus mengatakan, engkau hidup dengan pria tanpa ikatan pernikahan. Apa yang terjadi, saudara? Orang-orang melihat kaget. Kenapa Yesus yang suci, guru yang agung, bisa berbicara dengan perempuan yang berdosa, yang dikenal di tempat itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang terjadi? Wanita ini merasa diterima oleh Yesus. Wanita ini merasa dia dikuatkan oleh Yesus. Dan pada waktu itu dia percaya. Dan dia pergi memberitakan Yesus sebagai terang. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Sakeus dan perempuan Samaria ini percaya kepada Yesus. Maka mereka tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Kenapa? Karena terang Yesus, tindakan Yesus yang penuh kasih, perkataan Yesus yang penuh kuasa, mengalahkan kegelapan yang ada dalam diri Sakeus dan perempuan Samaria ini. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Yang kedua, tindakan Yesus sebagai terang. Dia mengajarkan kebenaran dan dia juga melakukannya. Contoh, saudara, bahwa Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Saudara, ini dibuktikannya ketika dia disalib. Dalam kesakitan, dalam penderitaannya, dia melihat orang-orang yang menyalibkannya, dia melihat orang-orang yang memukulnya. Saudara, pada waktu itu Yesus di atas kayu salib berdoa kepada Bapanya. Dia berdoa bagi orang-orang yang menyalibkannya dan minta Bapa mengampuni dia. Saudara, Yesus adalah terang. Dengan tindakannya, dia mengajarkan kebenaran, tapi juga dia melakukannya. Saudara, yang kedua, pengajaran yang kedua adalah ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, bagaimana seharusnya seorang pemimpin yang benar menurut standar firman Tuhan. Pemimpin yang benar, yang harus sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, adalah pemimpin yang melayani. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara? Yaitu ketika Yesus mengajarkan kebenaran ini tentang pemimpin yang melayani, dia pun mempraktekkannya. Bagaimana cara Yesus mempraktekkannya? Dia membasuh kaki murid-muridnya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika murid-muridnya melihat apa yang Yesus lakukan, pada awalnya mereka menolak. Pada awalnya mereka merasa risih. Masakan seorang guru yang hebat, seorang guru yang bijak, orang yang diurapi Allah, Mesias, membasuh kaki murid-muridnya. Tapi saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus adalah terang. Dia membuka mata para muridnya, bahwa jika ingin menjadi seorang pemimpin, haruslah pemimpin itu melayani terlebih dahulu. Yesus jadi terang bagi orang banyak melalui kebenaran yang diajarkan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, yang ketiga, wujud terang yang diperbuat, yang ditunjukkan oleh Yesus kepada manusia, yaitu dengan ketaatannya. Pada siapa Yesus taat? Dalam Ibrani 5 ayat 8-9 kita baca. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Ibrani berani menuliskan tentang ketaatan Yesus. Karena sudah terbukti, saudara, semua tugas dari Bapa yang mengutus Yesus dilakukan dengan tuntas dan sempurna. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, inilah 3 hal yang dilakukan oleh Yesus selama dia ada di dunia. Sesuai dengan pernyataannya dalam Yohanes 9 ayat 5, bahwa selama aku di dalam dunia, kata Yesus, akulah terang dunia. Amin. Nah, saudara, kita tahu bahwa sekarang secara jasmani, Yesus memang sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Tetapi saudara, Yesus ada di dalam hati saudara.
dan di dalam hati saya sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus ada di dalam orang percaya. Yesus mengajarkan murid-muridnya supaya murid-muridnya, saudara dan saya, berlaku juga seperti apa yang Yesus lakukan ketika dia masih ada di dalam dunia, yaitu jadi terang. Saudara, di dalam Matius 5 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Yesus tidak ada lagi di dunia, tetapi saudara dan saya masih hidup di dalam dunia. Yesus menuntut kita semua untuk menjadi terang dunia. Apakah mampu? Apakah kita mampu, saudara? Kalau Yesus yang mengatakan demikian, dia akan memberikan kita kemampuan, kekuatan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Matius 5 ayat 16 tadi mengatakan, kita berbuat terang, bercahaya di depan orang banyak, supaya orang banyak melihat perbuatan kita, lalu memuliakan Bapa di sorga. Perbuatan yang baik. Yang baik itu apa? Perbuatan yang seperti Yesus membawa terang bagi dunia. Saudara, yaitu perbuatan seperti Yesus menerima, mengasihi orang berdosa. Yesus mengajarkan kepada kita, benci dosa, tapi kita harus mengasihi orang berdosa seperti yang dia lakukan. Lalu mengajar kebenaran. Jangan lupa mengajarkan kebenaran, saudara. Jangan berdiam diri melihat orang berdosa. Jangan berdiam diri melihat orang akan jatuh ke dalam lubang. Tetapi saudara, kita mengajarkan kebenaran. Tetapi ketika kita mengajarkan kebenaran, kita juga harus konsekuen. Kita harus melakukan kebenaran itu. Mengajarkan orang mengasihi, tetapi kita tidak mengasihi. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita bukan menjadi pembawa terang. Kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan saudara, kita harus seperti Yesus, taat sampai mati kepada Bapanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, akhir-akhir ini banyak orang Kristen ingin hidupnya seperti Yesus, tapi bukan melakukan kehendak Bapa, tapi ingin selalu menjadi pembuat mujizat. Seperti Yesus supaya terkenal ingin melakukan hal-hal yang spektakuler. Mereka mengejar-ngejar karunia. Mereka ingin supaya banyak pengikut. Mereka bukan mengejar karakter yang baik seperti Yesus menjadi terang. Sehingga kehidupan mereka banyak membuat orang tersandung. Banyak membuat orang kecewa. Dan lebih parah lagi, banyak membuat orang meninggalkan Yesus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada masa pandemi ini, saudara, di masa kegelapan mungkin bagi orang-orang dunia, bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka sudah merasakan putus asa. Mereka sudah merasakan tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Banyak pekerjaan yang hancur, banyak rumah tangga yang hancur, banyak segala rencana-rencana yang baik, yang indah gagal. Dan juga perekonomian rumah tangga, perekonomian negara banyak yang hancur. Saudara, banyak orang sekarang depresi, banyak yang putus asa. Saya ingin katakan saudara, saatnya ini, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah pandemi ini, saudara dan saya, sebagai orang yang percaya, sebagai pembawa terang, mari kita tampil sebagai terang. Lakukan segala tindakan yang Yesus pernah lakukan ketika dia masih di dunia. Bantulah mereka, terima mereka yang hancur, beri semangat, beri nasihat. Meski kadang itu menguras waktu kita, menguras tenaga, mungkin materi kita. Saudara, sebelum saya tutup firman Tuhan ini, akhir-akhir ini saudara, saya banyak mendapatkan pesan WhatsApp dari saudara-saudara dan teman-teman seiman. Mereka mengatakan, saya minta doa, saya minta tolong bantuan, carikan pekerjaan, saya minta tolong doakan keluarga saya, doakan kondisi saya.
Banyak orang mengalami sakit, saudara. Bukan karena memang betul-betul sakit, tapi karena stres membawa mereka pada penyakit. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai hamba Tuhan, saya sedih mendengar ini. Tapi saya hanya bisa berdoa. Satu persatu nama mereka saya bawa kepada Tuhan. Satu persatu masalah mereka saya bawa kepada Tuhan. Jika saya mampu, saya akan bantu secara materi sesuai dengan kemampuan saya. Saudara, kita berusaha menampilkan hidup kita seperti Kristus. Kita harus berusaha membawa hidup kita menjadi terang di tengah kegelapan ini. Jangan ikut-ikutan putus asa. Jangan ikut-ikutan berbuat dosa. Jangan ikut-ikutan menjadi orang yang tidak penuh harapan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan ada 2 tipe, saudara. Ada 2 tipe pengikut Yesus yang bisa kita pelajari dari Alkitab. Yaitu pengikut Yesus yang pertama adalah disebut pengikut tapi penggembira, saudara. Siapa itu? Mereka mengikut Yesus karena ada mujizat. Mereka mengikut Yesus karena ada berkat. Mereka mengikut Yesus tidak mau susah, tidak mau menderita. Dan jika tidak ada mujizat atau berkat, penggembira ini akan meninggalkan Yesus. Dan hidup mereka selalu menjadi batu sandungan. Tipe yang kedua, pengikut Yesus yang sejati, yang disebut murid-murid Yesus. Saudara, mereka adalah orang-orang yang hidupnya memiliki karakter seperti Yesus. Mereka memancarkan terang di mana saja, tanpa memilih tempat, situasi, ataupun siapa yang ditolong. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui hidup murid-murid sejati ini, orang-orang akan melihat Kristus, yaitu terang sejati. Saudara, Anda berada di tipe yang mana? Apakah sebagai penggembira ataukah murid-murid Yesus sejati? Saya harap melalui Natal tahun ini, melalui masalah-masalah yang kita hadapi selama 8-9 bulan ini, kita introspeksi diri. Mari kita belajar, mari kita hidup. Sudah saatnya terang kita memancar, bukan saja di tempat yang kecil, tetapi di tempat yang lebih besar lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Saya minta sama Tuhan supaya kita semua diberikan kekuatan untuk hidup seperti Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat teguran Tuhan. Kami tahu Tuhan, betapa Engkau luar biasa mau datang ke dunia ini. Engkau melakukan segala sesuatu, Yesus, yang Bapa perintahkan. Engkau taat sampai mati. Engkau menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Kami murid-murid Tuhan mau belajar untuk Tuhan pakai menjadi terang. Bukan saja di tempat yang kecil, tetapi di tempat yang lebih luas lagi. Ajar kami Tuhan, supaya hidup sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi terang, supaya terang kami memancar dan setiap orang yang melihat terang kami, mereka memuliakan Bapa. Berkati kami semua, berkati semua jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Natal tahun ini, di tengah-tengah pandemi yang kami alami, kami tetap memiliki sukacita dan hati kami dipenuhi damai sejahtera yang berlimpah. Karena Yesus Kristus Sang Raja Damai ada tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sesaat tadi kita sudah dilayani oleh Ibu Teresia Enawati dalam ibadah Christmas Eve. Ibu Teresia Enawati mempunyai channel YouTube yaitu Levi Ministry. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Ena, boleh kunjungi channel Levi Ministry, boleh subscribe, boleh komen, dan Bapak Ibu Saudara boleh diberkati. Terima kasih Ibu Ena atas firman Tuhan yang menguatkan bagi kami. Dan di momen Natal ini, ibadah Christmas Eve ini, mari kita tetap ada di dalam sukacita, dalam pengharapan dalam Tuhan. Meskipun kita di tengah kegelapan,
kita tetap bersinar bagi Tuhan. Dan biarlah sebentar kami akan terima berkat-Mu dan kita akan tutup ibadah pada kesempatan kali ini. Bapak, terima kasih untuk semuanya, ibadah sudah selesai. Biarlah kami boleh menerima berkat rahmat-Mu, Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin kami. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita aminkan doa berkat ini. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, dan rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal, diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi, diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal, diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Allah, diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita, diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan kekal dari Allah Roh Kudus dalam kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai, ibadah Christmas Eve. Biarlah tetap kita menjaga kesehatan kita, jaga protokol kesehatan kita, tetap kita semangat di dalam Tuhan, mempunyai jiwa yang mengabdi, kita tetap bersinar di tengah kegelapan. Tuhan Yesus memberkati.